Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Ekbis dimanapun Anda berada. Semoga hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat ya. Dan segala aktivitas yang sahabat Ekbis lakukan di hari ini semoga berjalan sesuai harapan dan juga sesuai keinginan. Alhamdulillah di siang hari ini, di tengah kesibukan beliau yang luar biasa padat, di tengah kesibukan beliau yang luar biasa dahsyat, ini sahabat Ekbis dimanapun Anda berada, Faiz bersama teman-teman Ekbis berkesempatan untuk dapat hadir ya, ngobrol-ngobrol langsung bareng narasumber Faiz yang luar biasa di siang hari ini. Langsung saja kan Faiz sapa-sapa. Ini ada Bapak Haji Gembong, Ketua DPW PKS Provinsi Banten yang juga merupakan anggota DPRD Provinsi Banten. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pak Haji sehat? Alhamdulillah. Apa kabar Pak Haji? Sehat ya Pak Haji? Ini terima kasih banyak Pak Haji sudah diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi langsung datang ke kantor DPW PKS Banten. Ngacak-ngacak kantor Pak Haji nih. Ya, kebetulan kita punya ruang podcast. Ini ruangannya diacak-acak sama teman-teman Ekbis ya. Tapi sebelumnya Faiz mengajak untuk teman-teman Ekbis semua untuk sama-sama follow ya di semua sosial media Ekbis Banten, di Instagramnya, di Twitternya, di Facebooknya, dan jangan lupa subscribe di YouTube-nya ekbisbanten.com. Pak Haji, kemarin baru saja Provinsi Banten merayakan ulang tahun yang ke-22 tahun, 4 Oktober 2022, disambut dengan sukacita, kebahagiaan dan lain sebagainya. Sebelum beranjak ke tema kita di siang hari ini, apa yang Pak Haji sampaikan untuk ulang tahun Provinsi Banten yang ke-22 tahun Pak Haji? Iya, tentunya sebagai warga Banten, yes, ya, kita pertama ingin mengucapkan Dirgahayu Provinsi Banten yang ke-22. Yes. 22 tahun itu untuk ukuran manusia, dia usia yang sedang transisi ya, dari remaja kepada dewasa. Gitu. Udah punya KTP tapi Pak Haji. Jadi mudah-mudahan dengan Dirgahayu yang ke-22 ini Provinsi Banten ke depan semakin maju lagi. Amin. Ya. Apa yang sudah dicapai sekarang mudah-mudahan bisa memberikan kepuasan kepada masyarakat Banten. Amin. Ya. Dan kita berharap mudah-mudahan tentunya harapan-harapan kita di waktu-waktu yang akan datang Provinsi Banten ini lebih maju lagi, lebih memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Amin, amin, doa terbaik tentunya ya Pak Haji untuk seluruh masyarakat Provinsi Banten ya, dimana di usia yang ke-22 tahun semoga semakin lebih baik lagi. Pak Haji asli orang Banten, tumbuh dan lahir di Provinsi Banten? Kalau saya memang lahir tidak di Banten, ya, tetapi saya sudah lama di Banten. Yes, artinya kalau sudah lama udah tahu betul ya karakteristik masyarakat Provinsi Banten. Faiz, sebelum ngobrol soal tema, ini mau kasih challenge dulu ke Pak Haji, siap? Sebutkan 5 tempat wisata paling keren di Banten, Pak Haji. Yang pertama 1. di Sawarna. Sawarna. 2. Kemudian di Carita. Carita. 3. Kemudian wisata religi. Boleh, siap. Yang di Caringin. Caringin. Kemudian 4. di Banten Lama. Banten Lama. 1 lagi. 1 lagi di apa tuh, negeri di atas awan. Oh, keren. Asli berarti ya, KTP-nya bener-bener Banten nih, Pak. Itu baru challenge yang pertama Pak Haji. Challenge yang kedua belum. 5 makanan khas Banten harus tahu dong. Udah lama di Banten. 1. Rabe. 2. Dermase. 3. Kayaknya lebih lancar kalau makanan ya. Gipang. 3. 4. Kemudian apalagi ya, pecak bandeng. Pecak bandeng, betul, enak banget. Ini apa, sate bandeng. Sate bandeng, lulus, mantap. Sama 1 lagi Pak Haji, itu bukan identik orang Banten kalau nggak kebal sama golok. Siap? Faiz hari ini mau ngasih challenge Pak Haji Gembong, kira-kira kebal nggak ya sama golok sama pisau? Ntar aja deh itu Pak ya, off air aja ya. Siap Pak Haji, kita baru saja 4 Oktober kemarin merayakan hari ulang tahun Provinsi Banten yang ke-22 tahun. Kalau kita refleksi bagaimana 22 tahun Provinsi Banten, bahkan sebelum ulang tahun beberapa bulan sebelumnya BPS merilis ini Pak Haji, bahwa masyarakat Banten adalah masyarakat yang paling tidak bahagia se-Indonesia nomor 1. Masya Allah, ini surveinya dari mana? Ini Faiz orang Banten asli teman-teman, tapi kayaknya bahagia-bahagia aja gitu. Ini kalau Pak Haji melihat seperti apa?
wallahualam ya, mungkin BPS punya ukuran-ukuran sendiri, definisi kebahagiaan seperti apa. Tetapi memang ya buat saya ataupun juga dari berbagai masyarakat yang sering kali saya temui gitu, ya mereka fine-fine aja gitu. Ya walaupun memang kita melihat sih ya, kalau bicara masyarakat yang nganggur, jadi tidak sedikit juga yang bisa ngomong ke saya, Pak Haji coba sih cari kerjaan segala macam gitu ya. Nah apakah itu juga menjadi salah satu ukuran gitu ya? Kemudian juga kita ya tidak bisa kita pungkiri banyaknya pengangguran di Provinsi Banten ini. Apakah itu juga menjadi bagian ukuran ketidakbahagiaan? Ya, wallahualam, saya ukurannya tidak seperti itu. Saya tidak tahu persis, tapi tentunya BPS punya ukuran-ukuran. Betul. Nah tentunya kita juga jangan langsung itu nggak bener tuh gitu ya. Ya kita introspeksi saja gitu ya sebagai bagian dari pemerintah karena bicara pemerintah memang bicara Pemprov dan PRD gitu ya. Ya mungkin ada hal-hal yang mesti kita tingkatkan ke depan gitu ya. Jadi seperti tingkat kemiskinan, kemudian pengangguran, ya, disparitas antara wilayah utara dengan selatan, ini juga mungkin menjadi ukuran-ukuran yang perlu kita jadikan introspeksi. Mungkin banyak ukurannya. Kenapa BPS mengatakan masyarakat Banten sebagai masyarakat paling tidak bahagia se-Indonesia? Sebelumnya BPS juga merilis Pak Haji di bulan Februari 2022 ini ternyata luar biasa prestasi ya, tapi prestasinya dalam tanda petik yang tidak baik. Ini pengangguran nomor 1 di Indonesia. Ini Pak Haji melihatnya seperti apa? Kalau kita melihat kan Faiz secara pribadi melihat Banten ini kan kayak miniaturnya Indonesia ya Pak Haji. Artinya apa yang ada di daerah lain itu pasti di Banten ada. Kita berbicara makanan, kayakan kuliner, wisata, mulai dari wisata pegunungan, kemudian wisata religi, wisata pantai, kemudian berbicara masalah sumber daya, kita juga punya Soekarno-Hatta, kemudian punya KS, punya Merak dan lain sebagainya. Tapi kok penganggurannya luar biasa banyak. Ini Pak Haji dari kacamata politisi seperti apa melihatnya? Memang itu tidak bisa kita pungkiri ya. Jadi kita ini punya industri luar biasa, Kang Faiz ya. Baik di wilayah Tangerang sampai Kabupaten Serang sampai Cilegon, terutama wilayah-wilayah utara. Ini pabrik kita luar biasa banyak ya. Ada ribuan pabrik ya yang saya tahu di Provinsi Banten, tetapi memang kenapa ini tidak memberikan efek kepada masyarakat Banten begitu ya? Masih banyaknya pengangguran gitu ya. Nah ini juga mungkin menjadi catatan juga ya, bahwa kenapa industri yang begitu banyak ini tidak bisa menyerap tenaga kerja dari Banten sendiri gitu ya. Nah bisa jadi pertama masalah skill kali ya. Jadi kan untuk masuk ke industri ini butuh skill tertentu ya. Sehingga ini juga menjadi tantangan juga nih buat Pemprov di Banten dan tentunya kabupaten kota setempat untuk bagaimana meningkatkan skill masyarakat begitu agar mereka siap masuk ke dunia kerja. Yang pertama, yang kedua juga mungkin yang namanya lapangan kerja di industri itu kan juga terbatas ya. Dengan jumlah penduduk Banten yang demikian besar, kemudian jumlah lapangan kerja yang sedikit, ini juga mungkin tidak mungkinlah semua industri bisa menyerap, ya. Nah, ini pemerintah juga harus bisa membekali masyarakat ini dengan keterampilan dan kreativitas supaya mereka juga bisa mengaplikasikan ilmunya, keterampilannya untuk bisa mereka bisa jadikan untuk penghidupan mereka, gitu ya. Nah, bagaimana ekonomi kreatif ini sekarang menjadi salah satu
primadona dari pemerintah sekarang. Di dalamnya UMKM juga mungkin termasuk. Betul, termasuk UMKM. Ini juga menjadi sesuatu yang harus difikirkan ke depan. Jadi pemerintah jangan mempersulit ketika memang masyarakat ingin membuat ya perusahaan atau apa begitu ya. Walaupun sekarang rasanya juga pemerintah sudah membuka kemudahan ya. Dengan menerbitkan nomor induk berusaha Pak NIB Nah itu mungkin juga sebagai salah satu upaya kita. Tapi yang jelas ke depan pemerintah ini juga harus berusaha bagaimana untuk meningkatkan UMKM industri kreatif. Saya pikir ini lebih lebih daya tahannya terhadap krisis ini lebih kuat daripada mereka yang katakanlah bekerja di sektor industri pengolahan di pabrik gitu ya. Nah ini jadi tantangan tersendiri bagaimana pemerintah membina skill ini untuk bisa kemudian bekerja sama dengan perbankan ataupun lembaga-lembaga charity untuk memberikan pelatihan dan pemodalan. Jadi ke depan harus mulai difikirkan ke sana. Artinya memang pemerintah harus bersama dengan masyarakat untuk sama-sama membantu masyarakat untuk tidak lagi tidak menganggur seperti itu ya, Pak Haji. Jadi tidak tergantung seolah-olah kalau tidak kerja di pabrik, tidak jadi karyawan itu, waduh udah gelap lah dunia gitu ya. Saya pikir ke depan industri kreatif akan sangat-sangat terbuka. Siap. Ini menarik juga teman-teman sahabat Tekbis, teman-teman dimanapun teman-teman berada ya. Tadi ketika Pak Haji mengatakan salah satu ekonomi yang cukup survive ya di tengah kondisi yang tidak baik-baik saja. Terbukti salah satunya adalah UMKM. UMKM itu cukup survive Pak Haji ketika dihantam 98, kemudian kemarin pandemi Covid kan luar biasa itu menghantam meluluhlantahkan semua industri besar gitu kan. Tapi UMKM masih tetap survive sampai dengan saat ini. Dan menarik juga ini teman-teman sahabat Ekbis ya, Faiz beberapa kali melihat postingan Pak Haji Gembong di sosial media ini sangat dekat sekali dengan teman-teman UMKM. Sebenarnya apa yang ingin Pak Haji sampaikan? Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat bahwa saya dekat dengan teman-teman UMKM, Pak Haji? Ya, jadi saya itu menaruh harapan besar pada sektor UMKM karena sektor UMKM ini adalah sektor yang sudah teruji ketangguhannya dalam beberapa krisis yang terjadi di negeri ini begitu ya. Sehingga saya yakin ini mungkin salah satu solusi untuk mengatasi tingkat pengangguran yang tinggi di Provinsi Banten. Ya. Nah ini ke depan harus ada kolaborasi, sinergitas antar berbagai stakeholder yang ada di Provinsi Banten ini untuk mengatasi ini. Ya. Jadi untuk melatih skill, saya pikir kita banyaklah orang-orang punya keahlian kemampuan gitu ya. Dari sisi permodalan kita juga ada Bank Banten ya, kita juga ada lembaga-lembaga charity, kita ada industri-industri yang bisa memberikan CSR-nya begitu ya. Nah kemudian pasarnya juga saya pikir banyak gitu ya, dan pemerintah juga ada membantu memasarkan bagaimana ini produk-produk ini dipasarkan supaya mereka tidak hanya bisa memproduksi, tapi juga pemerintah membantu dari sisi pemasaran sehingga produknya itu akan terus mengalir. Siap. Jadi seperti itu, dan memang saya menginginkan ini ke depan Banten tumbuh nih. Ya, peluang-peluang kita sangat besar. Ya, apalagi nih kalau kita melihat wilayah Banten Selatan. Banten Selatan kita banyak tempat wisata. Potensinya dahsyat. Potensi dahsyat sekali. Masuk KIK juga ya kan, Pak Haji? Betul. Kita tadi dari sebelum oleh Kang Faiz kita punya tempat-tempat pantai yang gak kalah begitu indahnya ya. Sawarna keren banget. Kemudian pegunungannya, luar biasa. Miniaturnya Indonesia lah. Wisata religi juga kan. Banten Lama. Luar biasa. Itu juga saya juga berpikir ke depan ini yang namanya Pelabuhan Karangantu. Itu kan dulu di tahun 1400-an itu kan pernah menjadi pelabuhan internasional. Betul. Nah, bagaimana kalau kita buat pelabuhan itu kita perindah, percantik ya, sehingga memori nostalgian kerajaan Banten itu bisa dihidupkan. Betul. Luar biasa saat ini. Sehingga memang bagaimana seluruh stakeholder ada di Provinsi Banten ini saling bersinergi, berkolaborasi gitu ya.
Karena kolaborasi adalah sebuah keniscayaan sekarang, Pak Haji. Nah, betul. Sepakat. Siap, tadi juga sempat menyinggung soal 22 tahun Provinsi Banten ini, Pak Haji, mengusung tema Banten Tangguh Ekonomi Tumbuh. Ya. Apa Pak Haji melihatnya seperti apa dengan tema yang diusung di 22 tahun Banten ini? Ya, jadi kalau saya mencoba mengkaitkan ini dengan musibah yang baru saja terjadi, ya kan? Bahwa kita ini bukan hanya di Banten, di seluruh dunia ya, kita terimbas dengan pandemi COVID-19. Bagaimana terpuruknya itu semua sektor ya. Dan alhamdulillah begitu ini sudah mulai mereda, walaupun pemerintah ini belum mencabut ya. Betul. Belum ada statement resmi dari Pak Presiden. Indonesia bebas belum. Tapi sudah terlihat nih geliat ekonomi ke depan, dan pertumbuhan ekonomi di Banten juga dibandingkan tahun kemarin sudah ada kenaikan. Ini artinya memang upaya-upaya perbaikan ekonomi di Banten ini sudah mulai terlihat lah ya. Kita berharap lah mudah-mudahan ekonomi ini terus tumbuh ya, ke depan, dan keterpurukan yang terjadi tahun-tahun kemarin itu bisa dibayar di kemudian hari. Siap, amin. Ini tentu menjadi tugas kita bersama ya, teman-teman masyarakat Provinsi Banten, tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah, tapi bagaimana kita bekerja sama, berkolaborasi untuk sama-sama menciptakan Banten yang lebih baik lagi tentunya. Pak Haji, kalau tadi juga Pak Haji sempat menyinggung soal UMKM. Ketika Faiz berpikir, dibandingkan dengan daerah-daerah lain misalkan kayak Bandung, kota-kota besar, kemudian Surabaya, Semarang, Medan, tuh kok kayaknya teman-teman di sana tuh ekonomi UMKM-nya terutama tumbuhnya sangat cepat gitu. Bagaimana industri-industri mikronya itu berjalan dengan sangat cepat, tapi kok di Banten kayaknya lambat gitu. Pak Haji melihatnya seperti apa? Apa pemahaman itu? Saya juga tidak jauh pemahamannya tentang ya. Jadi ya itulah kondisi real Anda begitu ya. Tapi kita jangan berkecil hati. Jadi insya Allah perlahan tapi pasti kita akan mencoba mengejar ketertinggalan kita, dan kita nggak boleh malu-malu belajar. Sepakat. Ya, belajar kalau memang mereka yang lebih baik, misalkan yang kita lihat yang kreativitasnya tinggi dia di daerah Jawa Barat, di Bandung gitu ya. Kemudian di Jogja, luar biasa kreatif. Jangan malu-malu. Kita potensi kita untuk mengejar daerah-daerah itu sangat besar. Tersedia semua potensi di kita. Betul. Iya kan? SDM-nya sebetulnya juga mumpuni, ya kan? Kemudian dia sumber daya alamnya juga mendukung. Itu tinggal bagaimana political will dari semua ya. Pemerintah ya, kemudian sektor swasta ya, akademisi semua, ayo kita bahu membahu untuk bisa memajukan UMKM. Amin ya, karena kalau UMKM-nya sudah maju, teman-teman wisatawan datang ke Banten membeli oleh-oleh gitu, itu efek dominonya dahsyat sekali itu ya Pak Haji ya. Bagaimana teman-teman datang dan betah di Banten, pulang mendapat cerita yang bagus, besoknya bawa satu kampung ke Banten untuk jalan-jalan. Ini Pak Is penasaran nih Pak Haji, di tengah jadwal Pak Haji Gembong yang luar biasa dahsyat, Ketua DPW PKS Provinsi Banten dan juga anggota DPRD Provinsi Banten, punya hobi nggak sih Pak Gembong? Tapi jangan dijawab dulu Pak Gembong, kita lihat setelah yang satu ini. Terima kasih banyak sahabat Ekbis Banten dimanapun Anda berada. Tentunya Faiz di studio teman-teman PKS ini ya, masih bersama dengan narasumber yang luar biasa, Ketua DPW PKS Provinsi Banten Bapak Haji Gembong. Terima kasih Pak, masih bersama Faiz. Tadi sempat kepotong nih Pak Gembong, di tengah jadwal Pak Gembong yang luar biasa dahsyat, karena pagi di Serang, bisa jadi siang di Pandeglang, sore di Lebak, malam di Cilegon, malamnya lagi di mana lagi? Karena ini luar biasa jadwal Pak Ketua DPW dan juga anggota DPRD Provinsi Banten ini pasti dahsyat. Tapi Pak Is pengen kepo dari sisi yang lain. Di tengah jadwal yang padat, hobinya apa sih? Apa mancing kah atau apa seperti apa? Satu kebiasaan saya yang saya jalani dalam 2-3 tahun terakhir ini. Olahraga pagi. Olahraga pagi, siap. Tapi cukup jalan pagi aja. Jalan pagi. Jadi sesibuk apapun saya upayakan gitu ya, minimal setengah jam minimal setengah jam ya. Kalau lagi rada lapang bisa sejam setengah gitu ya.
Jalan aja. Jalan pagi. Itu lokasinya di rumah atau ada lokasi khusus Pak Haji? Ya, ngeliling komplek aja. 3 putaran itu 1,5 jam. Wow. 3 putaran itu saya hitung, kemudian ada jam untuk langkah itu. 3 putaran sekitar 10.000 langkah. Wow. Ya, jadi kalau 1 putaran 3.000. Siap. Dan itu sudah dilakukan hampir 2 tahun. 2 tahun ini. Hobi baru Pak Haji? Hobi baru. Pernah waktu COVID kemarin saya coba nanam tanaman. Siap. Iya, cuma begitu COVID-nya udah selesai ganti olahraga aja. Jalan sehat. Apalagi jengkel kalau udah nanam tanamannya mati ya Pak Haji. Alhamdulillah yang saya tanam tuh yang ini aja, cabai. Oh siap. Gitu kan. Sampai halaman sampai istri marah-marah. Bikin berantakan rumah gitu kan. Akhirnya bilang udah malas capek. Siap. Sekarang olahraga. Siap. Ini menarik juga nih teman-teman ya, sahabat Ekbis dimanapun Anda berada ya, bahwa sekelas Pak Gembong saja ini hobinya nanam, tapi nanam yang menghasilkan gitu, kayak cabai, tomat dan lain sebagainya. Kalau kita kan sekarang zaman lagi sulit ini ya Pak Haji, artinya segala-gala mahal gitu. Mungkin Pak Haji bisa berpesan ke masyarakat Banten untuk kalau di samping kiri kanan rumahnya punya lahan, mendingan ditanamin sama tanaman kayak tadi Pak Haji mungkin. Iya itu sebetulnya tanaman yang mudah ditanamnya gitu. Kayak cabai tinggal sebarin aja gitu kan. Begitu sudah tumbuh ya berapa senti baru kita pindahin. Sama tomat sudah. Jadi ya memanfaatkan lahan kosong. Betul gitu. Ya iseng-iseng berhadiah. Kita mau nyambel. Lumayan kalau pengen ngemih nggak harus beli lagi ya Pak. Tapi kalau nyanyi gitu nggak suka Pak, karaokean di rumah, lagu-lagu Ebit. Jadi saya itu memang ya ada hobi juga. Dan sampai sekarang ya salah satu penyanyi dan lagu yang sering itu lagu Ebit. Siap. Memang ya untuk generasi saya. Generasi udah balik di atas 50. Suka lagu-lagu Ebit Pak Haji? Iya suka. Harus tahu dong 5 judul lagu Om Ebit. Banyak challenge nih Pak Is nih. Mungkin kalau judul agak lupa. Agak lupa. Kalau nama lagunya tahu. Siap. Yang saya tahu ya. Berita kepada kawan. Kemudian Kamelia, dari Kamelia udah selesai tuh. Kamelia 1, 2, 3, 4. Siap, ini Pak Is penasaran banget ini Pak Haji, selain hobi berjalan kaki yang sekarang sudah beliau lakukan hampir 2 tahun, kemudian juga kemarin sempat hobi bercocok tanam ya teman-teman ya, nanam cabai, tomat, bawang dan lain sebagainya. Juga punya hobi lain adalah bersenandung lagu-lagu Om Ebit GAD ini. Sedikit aja Pak Haji, refnya aja, nggak usah panjang-panjang. Pak Is pengen denger nih suara merdunya Pak Haji nih. Berat ya. Nggak usah banyak, rapnya dikit aja. Lagu yang paling sering Pak Haji nyanyiin. Sebetulnya kalau sering dinyanyiin juga enggak gitu. Cuma kalau dengar lagu Ebit itu langsung boleh ingat dikit aja Pak Haji, dikit. Gugusan hari-hari indah bersamamu Kamelia. Woi, keren. Mendingan nggak usah jadi penyanyi ya Pak Haji. Yang lain aja jadi penyanyi ya. Itu kenapa hasrat untuk menjadi penyanyi tidak dikeluarkan ya Pak Haji? Cuma hobi aja. Bersenandung sendiri aja. Siap Pak Haji. Balik lagi ke soal refleksi, itu tadi hiburan aja teman-teman. Balik lagi ke soal 22 tahun Provinsi Banten Pak Haji. Kalau kita melihat kan tidak hanya dari sektor satu sektor, artinya banyak sekali permasalahan yang ada di Provinsi Banten, tidak hanya soal pengangguran, kemudian juga tadi indeks kebahagiaan, juga soal pendidikan ini Pak Haji. Bagaimana pemerataan pendidikan di Provinsi Banten? Kalau kita lihat kan tidak merata antara Banten Selatan dan juga Banten Utara, ini sangat-sangat tidak merata. Pak Haji melihatnya seperti apa ke depan agar pemerataan pendidikan ini menjadi fokus juga di pemerintahan yang akan datang Pak Haji? Iya, jadi memang kita harus akui ya, realitas kita ini adalah disparitas antara Banten Utara, Tangerang Raya, termasuk Kota Serang ya, dengan wilayah
Banten Selatan. Yes. Dari jumlah penduduk saja, ini jumlah penduduk Banten kan 13 juta lebih, ya. Sementara penduduk di Lebak, Pandeglang itu antara 1,3 juta dan 1,27 juta. Jauh sekali. Jauh sekali. Jadi hanya sekitar 20% lah penduduk di Banten, Banten Selatan. Banten Selatan. 20%, 80% di Banten Utara. Jadi memang sudah barang tentu pasti wilayah-wilayah pendidikan itu lebih banyak di wilayah utara. Siap. Ya. Dan kita tidak bisa menafikan juga ya bahwa kita ini juga harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah selatan. Gitu. Tapi juga kita jangan jangan apa perlu kita transmigrasikan dari utara, nggak perlu juga gitu. Karena di sana itu juga punya potensi yang mesti kita kembangkan. Betul, sepakat. Apa sih potensi di wilayah selatan yang harus kita jadi tujuan pemerintah, yaitu industri pariwisata, begitu ya. Makanya kalau mau buat pendidikan di wilayah selatan, begitu, itu cobalah buat pendidikan yang memang cocok untuk pengembangan wilayah selatan di sana. Siap. Misalkan buat SMK pariwisata, begitu ya, sehingga mereka terbekali dengan ilmu-ilmu yang praktis, gitu ya. Ketika pariwisata ini ingin dikembangkan di wilayah selatan, ketika mencari sumber daya manusia, nggak usah jauh-jauh lah dari wilayah di sana aja, berdayakan masyarakat di sana untuk bisa membangun ini. Yes. Tinggal pemerintah memberikan supportnya ke sana, fasilitasnya segala macam. Nah kita mudah-mudahan ini 2024 ini jalan tol Serang Panimbang sudah hampir selesai, Pak. Selesai. 2024 target Pak Jokowi selesai. Kita akan bisa bayangkan nanti akan banyak sekali arus perpindahan, bukan perpindahan ya, maksudnya mobilitas warga yang ingin berwisata ke wilayah selatan itu akan banyak. Kenapa? Karena mereka tidak perlu berjam-jam harus ke sana. Ya. Yang bikin malas wisata kadang itu, Pak. Ya. Macet yang berjam-jam udah bikin malas. Nanti hanya cukup waktu 1 jam dari Serang sampai ke Panimbang misalkan, kan? Ini akan luar biasa. Jadi kembali lagi kalau bicara masalah pendidikan, memang sekarang yang saya lihat sendiri ya, masih banyak memang sekolah-sekolah di wilayah selatan itu yang masih menumpang sekolahnya. Jadi sekolah SMA atau SMK masih numpang di madrasah, kan? Nah ini pemerintah, Pemprov terutama kalau bicara masalah SMA SMK ya, ini harus memperhatikan ini karena ini aset kita ke depan ini, ya, aset sumber daya manusia ini ya. Saya berharap mudah-mudahan ke depan ini wilayah selatan ini betul-betul menjadi perhatian dari pemerintah provinsi ya, untuk bisa menciptakan keseimbangan ini. Betul. Ya. Jadi kita tingkatkan perekonomian di sana dengan memajukan pariwisatanya. Karena potensi yang luar biasa. Kita tahu di Bali ya, di yang wisata di Kabupaten Badung itu 90% dari pariwisata. Wow. Itu luar biasa. Nah, Banten hanya berapa persen dari pariwisata? Kita ini baru memanfaatkan pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor. Ya, sementara potensi kita luar biasa. Betul. Belum lagi aset-aset pemerintah provinsi yang belum termanfaatkan dengan baik. Ya, kita banyak situ-situ yang ketika limpahan dari Jawa Barat ini harus segera disertifikasi segala macam untuk nanti bisa kita kerjasamakan dengan pihak ketiga. Yes. Jadi itu yang mesti menjadi catatan ya dalam refleksi 22 tahun Provinsi Banten ini. Di sektor pariwisata ini kita galakkan ya tentunya tidak bisa ujuk-ujuk simsalabim, tidak bisa sendirian juga. Ya ini perlu ada kolaborasi semuanya. Itu pemerintah pusat sudah ngebantu nih akses jalan, ya kan? Nah dari provinsinya apa, kabupaten kotanya apa, ini harus kerjasama. Siap. Ini sepakat juga teman-teman sahabat Tekbis dimanapun teman-teman berada, apa yang tadi Pak Haji Gembong sampaikan bahwasanya setiap daerah itu kan punya keunggulan dan karakteristiknya masing-masing. Kalau kita melihat Tangerang bagaimana kota industri dan lain sebagainya, fashion dan lain sebagainya. Kalau kita melihat bagaimana Pandeglang dan juga Lebak ini kan
kalau kita bandingkan dengan Tangerang dari satu sisi saja mungkin tidak adil ya Pak Haji. Tapi kalau kita melihat bagaimana potensi pariwisata ini yang bisa kita kembangkan, ini dahsyat. Tadi menarik juga apa yang Pak Haji sampaikan, bagaimana di Bali, di Badung itu bahkan 90% PAD-nya dari pariwisata. Dahsyat ya Pak Haji. Dan itu bisa sebenarnya kita lakukan di Banten Selatan. Bisa mestinya, sepanjang semua punya political will yang bagus untuk ke sana. Yes. Jadi dari pemerintahnya, ya, dari swastanya. Jadi buka seluas-luasnya investasi untuk mengembangkan industri wisata di sana. Ya. Jadi coba kita bayangkan di wilayah selatan, ya, hutannya juga masih asri, begitu ya. Kalau kita mau buat apa seperti taman safari, begitu ya. Ini kan sekarang orang kalau mau itu ke puncak lagi. Padahal banyak potensi kita di sini kan. Pasar, kenapa kita khawatir? Pasar kita 13 juta loh. 13 juta masyarakat Banten. Masyarakat Banten ya, Tangerang segala macam. Kenapa harus kabur keluar? 10%-nya sadar untuk apa memanfaatkan wisata, dimanfaatkan luar biasa saya pikir. Yes. Jadi saya pikir ini yang yang harus mulai dipikirkan ke depan. Tugas berat Dinas Pariwisata khususnya. Bagaimana mengemas teman-teman wisatawan itu tergerak hatinya untuk datang ke Banten, dan datangnya tidak hanya sekali ya Pak Haji ya, 2, 3, 4 kali. Itu bukan hanya tugasnya Dinas Pariwisata. Yes, sepakat. Ya. Jadi untuk kebutuhan infrastrukturnya itu kan dari PU gitu kan. Kemudian untuk menata lingkungan di sana Perkimnya gitu kan. Kemudian untuk mendidik masyarakatnya di sana. Jadi banyak stakeholder yang dibutuhkan untuk dan kita berharap tentu Provinsi Banten ini minimal di sektor pariwisatanya bisa mengangkat ya Pak Haji ya, dan bisa kita samakan dengan daerah-daerah lain di Indonesia, karena tadi apa yang Pak I sampaikan di awal, di Banten semuanya ada Pak Haji ya, miniaturnya Indonesia. Mau wisata religi Banten Lama udah keren banget sekarang. Saya bangga Pak Haji sekarang jadi orang Banten, main ke Banten Lama udah keren banget. Kalau waktu sebelum direvitalisasi main sekali udah nggak mau tuh datang 2 kali, udah males lah, ditarik kanan, ditarik kiri, tarik depan belakang. Kalau sekarang udah keren banget. Kalau Pak Haji melihat Banten Lama seperti apa sekarang Pak Haji? Kita perlu apresiasi kepada pemerintahan Pak WH dan kita kemarin sudah berani dan bisa mewujudkan itu. Ya itu kita sama-sama apresiasi gitu ya. Jadi saya sendiri merasa sebagai warga Banten juga merasa bahagia gitu, punya tempat ikonik gitu, religi bisa jadi ikon, kan itu kan ikon Banten. Ikon Banten, betul. Lambang Banten kan menara Banten lama kan. Jadi turut berbahagia lah. Ya tinggal bagaimana ini kita pelihara, kita jaga, dan memang masih ada beberapa yang harus dibereskan tapi nggak terlalu banyak lah. Nah apalagi kalau di situ disempurnakan lagi dengan menata pelabuhan yang tadi Pak Haji sampaikan. Iya, jadi udah satu paket. Ya. Jadi Banten Lamanya sudah didorong itu Pak Haji. Sudah didorong untuk ke sana sekarang. Sudah mulai. Ya, sudah mulai. Jadi itu kita dorong Masjid Banten Lama, kemudian pelabuhan Karanghantunya kita tata, kita rapikan. Jadi saya sih belum pernah pernah dengar apa daerah apa? Venesia di Italia. Siap. Wah, keren banget itu. Kira-kira begitulah saya membayangkannya nanti pelabuhan Karanghantu. Kalau sampai kejadian itu keren banget sih Pak Haji. Saya juga nggak kebayang sih. Kalau Venesianya tahu, tapi kalau Karanghantu jadi Venesia kayaknya belum kebayang sih. Enggak, saya pikir ini kan pernah jadi pelabuhan internasional luar biasa. Kenapa kita zaman Sultan Maulana Hasanuddin mungkin? Ya, zaman dulu aja bisa begitu kan. Masa kita yang lebih modern mestinya lebih bisa. Siap. Dan ide itu akan mulai didorong nanti Pak Haji. Siap. PKS yang mau mendorongnya. Ini luar biasa nih Pak Haji. Sedikit agak keluar dari tema ini. Faiz ngobrol di luar 22 tahun Provinsi Banten. Kemarin teman-teman PKS yang paling suaranya paling kencang menyuarakan bagaimana untuk tidak menaikkan harga. Apa sebenarnya yang ingin disampaikan PKS kepada masyarakat Pak Haji? Iya, jadi kita ingin memastikan bahwa
PKS ini berada di belakang masyarakat yang sedang sulit saat ini. Kita ini baru lepas dari COVID-19, yes. ya. Ekonomi juga lagi merayap. Ibaratnya orang yang baru sembuh dari sakit kan tidak bisa ujuk-ujuk lari, kan? Ini baru bisa belajar jalan, tiba-tiba ada lagi BBM. Waduh, ini betul-betul menyakitkan. Kita PKS berupaya untuk berempati kepada permasalahan yang dihadapi. Siap, dan ini serentak dilakukan PKS seluruh Indonesia. Serentak di seluruh Indonesia. Siap. Ini jadi bagaimana bentuk suara yang Pak Haji dan kawan-kawan sampaikan. Ini bagaimana beban masyarakat yang semakin berat seperti itu, Pak Haji. Siap, dan ini teman-teman dilakukan oleh PKS seluruh Indonesia, tidak hanya teman-teman di DPW PKS Provinsi Banten. Pak Haji, terima kasih banyak sudah hadir di podcastnya Ekbis Banten meskipun meminjam ruangan PKS. Aduh, udah diacak-acak di studionya, Pak. Terakhir mungkin Pak Haji di momentum 22 tahun Provinsi Banten, apa ingin Pak Haji sampaikan untuk masyarakat Provinsi Banten di hari ulang tahun Provinsi Banten yang ke-22 tahun? Ya, yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat Banten, ya, tetap semangat, tetap berkarya, tetap berupaya untuk terus bisa bekerja, ya, untuk dirinya, untuk keluarga, untuk masyarakatnya. Tentunya yang juga jangan dilupakan tetap bahagia. Tetap bahagia. Walaupun katakanlah ini sulit. Bahagianya di Banten rendah, tapi kayaknya yang disurvei yang jomblo itu Pak Haji ya. Nggak, ini cuma bercandaan Faiz saja. Kayaknya yang disurvei yang jomblo ya, makanya nggak bahagia. Soalnya kalau yang nggak jomblo apa bahagia sih? Makan ada yang buatin kan Pak Haji dan lain-lain ya. Pak Haji, terima kasih banyak sudah hadir di podcastnya Ekbis Banten. Terima kasih banyak di tengah jadwal Pak Haji yang dahsyat ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah menyaksikan podcast hari ini. Faiz pamit, Pak Haji Gembong pamit ya, Ketua DPW PKS Provinsi Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.